Halo, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya Tria Putri Noviasari, mahasiswi program Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Seperti yang terlihat di layar, ini merupakan video presentasi tesis saya yang berjudul Hubungan Berbagi Informasi dan Kinerja Rantai Pasokan Produk Segar dalam masa pandemi COVID-19 dengan ketidakpastian pasokan sebagai variabel pemediasi. Video presentasi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, mulai dari latar belakang, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, ruang lingkup penelitian, teori dan hipotesis penelitian, model penelitian, definisi operasional variabel, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan, keterbatasan, implikasi, dan rekomendasi. Latar belakang penelitian ini bermula dari fenomena pandemi COVID-19 yang mulai melanda dunia sejak awal tahun 2020 lalu, di mana pandemi ini menyebabkan tidak hanya krisis kesehatan, melainkan juga krisis ekonomi global yang menyerang seluruh industri di dunia, tidak terkecuali industri produk segar. Gangguan utama dari pandemi COVID-19 terhadap industri di dunia berkaitan dengan rantai pasokan global, di mana pada sektor rantai pasokan produk segar atau yang biasa disebut fresh atau agricultural supply chain, COVID-19 ini berdampak pada dua aspek kritis, yaitu pasokan dan permintaan makanan. Dampak pandemi COVID-19 terlihat di seluruh tingkatan rantai pasokan, mulai dari produsen hingga pengecer menuju konsumen akhir, di mana kesulitan terbesar yang dihadapi oleh pelaku usaha produk segar adalah kesulitan dalam mempertahankan aliran barang dan jasa yang dibutuhkan. Kenapa sulit? Ini karena dampak signifikan yang paling mengejutkan bagi sektor produk segar adalah perubahan jalur distribusi yang diakibatkan oleh banyak ditutupnya gerai makanan seperti hotel dan restoran. Menurut Richards and Rickards 2020, hal ini menyebabkan mayoritas jalur distribusi produk segar beralih ke jalur retail. Meskipun gangguan yang diterima sangat mengejutkan bagi sektor makanan dan diprediksi sektor makanan ini akan menghadapi ketidakpastian selama beberapa waktu, sektor produk segar justru diprediksi akan menunjukkan ketahanan yang lebih besar. Menurut Decode Economic and Financial Analysis 2020, sektor retail dan pertanian menjadi dua dari tiga sektor yang berpotensi lebih untuk dapat bertahan, berkembang, dan tetap menguntungkan, atau yang mereka sebut sebagai potential winner di tengah pandemi. Hal ini didukung oleh CBI 2020 yang mengatakan bahwa meskipun terjadi penurunan permintaan buah-buahan eksotis akibat ditutupnya hotel dan restoran di Eropa, permintaan buah-buahan dan sayuran segar masih tumbuh dengan baik. Begitu juga di Kanada. Permintaan produk segar masih bertahan meskipun distribusinya mengalami pergeseran yang semula dari hotel dan restoran menjadi lebih ke retail. Perubahan perilaku ini juga dicatat oleh PMA 2020, di mana hampir setengah responden survei di Amerika Serikat semenjak pandemi COVID-19 melanda membeli lebih banyak buah dan sayuran dibandingkan masa sebelum pandemi. Kemudian di Cina Daratan, survei Nielsen 2020 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan frekuensi pembelian produk segar oleh sebagian besar respondennya, menjadi lebih dari 2 kali seminggu semenjak pandemi melanda. Bahkan 80% dari responden ini berniat untuk tetap mempertahankan pola makan sehat ketika pandemi telah usai. Artinya permintaan positif dari produk segar ini masih akan berlangsung. Fenomena pertumbuhan konsisten permintaan produk segar juga terjadi di Indonesia. Bahkan di Indonesia, sektor produk segar menjadi satu-satunya sektor yang mencatat pertumbuhan konsisten di tengah kontraksi ekonomi yang dialami pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDB dari sektor produk segar pada kuartal 2, 3, dan 4 tahun 2020, beserta nilai kumulatif ekspor untuk produk pertanian nasional tahun 2020. Kemudian dilansir oleh sariagri.id 2020, kenaikan pembelian produk segar ini banyak dipicu oleh pergeseran budaya aktivitas masyarakat menjadi serba dari rumah semenjak pandemi COVID-19 ini melanda. Namun demikian, meskipun tren pertumbuhan dan pembelian sektor produk segar terus naik, peralihan jalur distribusi ini bukannya tanpa hambatan. Justru menurut OECD 2020, akibat pandemi COVID-19, sektor produk segar menjadi sangat rentan akibat terganggunya jalur pasokan. Salah satunya diakibatkan oleh kebijakan preventif yang diberlakukan di banyak wilayah, seperti lockdown dan karantina wilayah, yang menyebabkan akses petani ke pasar untuk membeli bahan baku dan menjual hasil pertanian menjadi sangat terganggu. Hal ini menyebabkan food loss karena produk pertanian yang tertahan dan terakumulasi di tingkat hilir rantai pasokan menjadi rusak.
Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa sayangnya perubahan mendadak di pasar produk segar dan ketidakpastian besar yang terjadi di rantai pasokannya karena pandemi COVID-19 ini kurang dapat diantisipasi dan ditangani oleh sebagian besar anggota rantai pasokan produk segar. Menurut OECD, ini tidak dapat ditangani kecuali langkah-langkah koordinasi yang tepat diambil. Langkah koordinasi yang dimaksud adalah memastikan komunikasi yang memadai, jelas, dan selaras dengan pengecer dan anggota rantai pasokan produk segar lainnya untuk memperkuat kepercayaan konsumen dalam membeli produk segar dan memastikan bahwa produk segar dan rantai makanan terus berfungsi secara efektif. Lemahnya komunikasi dan pertukaran informasi antar anggota rantai pasokan produk segar dapat mengakibatkan penumpukan di tingkat pemasok, sementara persediaan di tingkat pengecer menipis bahkan habis. Poin-poin di latar belakang tadi menjadi dasar disusunnya rumusan masalah pada penelitian ini. Simatupang dan kawan-kawan 2002 dan Ren dan kawan-kawan 2016 menyebutkan bahwa salah satu mode koordinasi yang memegang peranan penting dalam rantai pasokan adalah berbagi informasi. Bahkan beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa berbagi informasi mampu menekan dan menanggulangi efek negatif dari ketidakpastian rantai pasokan, meningkatkan kinerja rantai pasokan, bahkan organisasi secara keseluruhan, dan bahkan mampu menciptakan keunggulan kompetitif organisasi. Secara spesifik, Du dan Jiang 2019 mengungkapkan bahwa di bawah strategi berbagi informasi, informasi tentang permintaan pasar dan persediaan pengecer dapat dibagikan dalam rantai pasokan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kinerja rantai pasokan. Ketidakpastian juga secara luas dipandang sebagai premis dari fleksibilitas dalam literatur rantai pasokan dan secara bersamaan fleksibilitas juga dianggap sebagai respons atas ketidakpastian di dalam rantai pasokan. Sayangnya, fakta-fakta tersebut belum banyak didukung oleh literatur yang berbicara mengenai pengaruh berbagi informasi terhadap kinerja rantai pasokan berkarakteristik khusus, dalam hal ini rantai pasokan produk segar, yang diukur dari aspek fleksibilitasnya beserta peran ketidakpastian dalam hubungan tersebut di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan rumusan masalah ini, disusun 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, pada konteks pandemi COVID-19, apakah berbagi informasi secara positif memengaruhi kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar? Yang kedua, pada konteks pandemi COVID-19, apakah berbagi informasi secara negatif memengaruhi ketidakpastian pasokan? Lalu yang ketiga, pada konteks pandemi COVID-19, apakah ketidakpastian secara negatif memengaruhi kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar? Dan yang keempat, pada konteks pandemi COVID-19, apakah berbagi informasi secara tidak langsung memengaruhi kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar melalui ketidakpastian pasokannya? Lalu masuk ke ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut. Yang pertama adalah produk segar yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan produk hasil pertanian bukan olahan, yaitu buah dan sayuran segar. Yang kedua, rantai pasokan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan rantai pasokan tingkat hilir antara pengecer dan pemasok produk segar. Sehingga aktivitas berbagi informasi yang diamati hanyalah aktivitas berbagi informasi antara pengecer dan pemasok produk segar. Kemudian yang terakhir, penelitian ini mengambil perspektif tunggal pengecer sebagai perusahaan fokus atau focal company terhadap pemasoknya. Sehingga data-data penelitian yang dikumpulkan adalah data-data yang dikumpulkan dari pengecer produk segar. Teori yang mendasari penelitian ini adalah kontingensi teori dari Fielder tahun 1964, di mana argumen utamanya adalah tidak ada cara terbaik untuk merancang organisasi. Desain organisasi yang optimal bergantung pada faktor internal dan eksternal yang bersifat kontekstual dan mampu menciptakan ketidakpastian. Di mana menurut kontingensi teori ini, ketidakpastian merupakan faktor kontingensi di dalam hubungan jaringan rantai pasokan. Berdasarkan penjelasan ini dan penjelasan-penjelasan sebelumnya, disusun 4 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama adalah pada konteks pandemi COVID-19, berbagi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Hipotesis kedua, pada konteks pandemi COVID-19, berbagi informasi berpengaruh negatif terhadap ketidakpastian pasokan. Hipotesis ketiga, pada konteks pandemi COVID-19, ketidakpastian berpengaruh negatif terhadap kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Dan hipotesis keempat, pada konteks pandemi COVID-19, ketidakpastian pasokan memediasi pengaruh berbagi informasi
pada kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Berdasarkan 4 hipotesis tersebut, disusun model penelitian sebagai berikut, di mana berbagai informasi diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketidakpastian pasokan. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Seperti yang terlihat pada model penelitian, terdapat 3 variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama adalah berbagi informasi. Berbagi informasi merupakan inti dari model bisnis kolaboratif berbasis rantai pasokan, menurut Fawcett dan kawan-kawan 2007. Fawcett dan kawan-kawan 2007 juga mengungkapkan bahwa di dalam variabel berbagi informasi harus ada aspek konektivitas dan aspek kesediaan untuk membentuk kapabilitas berbagi informasi sebuah organisasi atau perusahaan. Variabel berbagi informasi ini kemudian diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Fawcett dan kawan-kawan tahun 2007. Variabel kedua adalah ketidakpastian pasokan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ketidakpastian pasokan merupakan faktor kontingensi dalam jaringan rantai pasokan. Ketidakpastian pasokan ini merupakan salah satu masalah utama dalam proses pemenuhan pesanan sebuah organisasi atau perusahaan, menurut Wang dan kawan-kawan 2011. Variabel ketidakpastian pasokan diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Ho dan kawan-kawan 2005. Variabel ketiga adalah kinerja rantai pasokan produk segar. Yang pertama harus digarisbawahi tentang kinerja rantai pasokan adalah menurut Hausman tahun 2004, kinerja rantai pasokan mengacu pada aktivitas rantai pasokan dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Artinya, definisi kinerja di sini tergantung dari fokus aktivitas mana yang ingin disorot. Sehingga dalam penelitian ini memfokuskan kinerja rantai pasokan produk segar pada aspek fleksibilitas yang dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk merespon perubahan. Ini mengambil definisi atau penjelasan dari Gokhan dan Kutambalan tahun 2019. Sehingga kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar dalam penelitian ini juga diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Gokhan dan Kutambalayan tahun 2019. Selanjutnya masuk ke metode penelitian yang digunakan. Yang pertama terkait desain dan strategi penelitian, ini merupakan penelitian eksploratory berbasis survei dan menggunakan analisis kuantitatif. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner bertipe Self-Administered Questionnaires atau SAQ pada satu waktu. Kemudian terkait populasi penelitian ini, baik itu populasi umum maupun populasi targetnya adalah pengecer produk segar di Indonesia. Terkait kriteria pemilihan sampel ada 4. Yang pertama, pengecer produk buah dan sayuran segar bukan olahan di Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 1 tahun. Yang ketiga, memiliki minimal 1 pemasok, dan yang keempat menjual produknya secara langsung ke konsumen akhir, baik secara luring maupun daring. Selanjutnya terkait teknik pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah non-probability berupa purposive sampling dengan ketentuan kecukupan minimum ukuran sampel menurut Hare dan kawan-kawan 2014. Sehingga ukuran sampel yang digunakan adalah minimal 150 responden. Selanjutnya terkait teknik pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah data primer melalui FAQ yang disusun dan disebarkan secara daring. Jenis pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan tertutup atau closed-ended question dengan 5 poin skala Likert mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kemudian level analisis yang diukur dalam penelitian ini adalah hubungan berbagi informasi dua anggota rantai pasokan produk segar tingkat hilir. Pada hubungan tersebut, penelitian ini mendasarkan penilaian dari satu perspektif anggota atau responden tunggal sebagai focal company, yaitu pengecer produk segar. Kemudian terkait teknik analisis data, menggunakan alat analisis Smart PLS 3.0, pengujian instrumen dilakukan dengan confirmatory factor analysis atau CFA untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran. Sedangkan pengujian hipotesis sendiri dilakukan dengan PET analysis. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Pengumpulan data atau penyebaran kuesioner penelitian ini dilakukan mulai dari 29 Maret hingga 19 Mei tahun 2021. Dari itu didapatkan 215 respon dan 197 diantaranya dapat digunakan dalam penelitian ini. Secara umum, karakteristik responden penelitian ini adalah pemilik
sekaligus pengelola usaha, di mana mayoritas usaha berusia 3-5 tahun menjual sayuran segar secara offline atau luring, memiliki 1-5 pemasok, dan berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian berdasarkan hasil confirmatory analysis atau CFA yang dilakukan, 5 dari 8 item berbagi informasi, 3 dari 10 item ketidakpastian pasokan, dan 3 dari 4 item kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar memenuhi batas nilai toleransi, validitas, dan reliabilitas instrumen. Selanjutnya, berdasarkan hasil PET analysis, keempat hipotesis penelitian yang diajukan terdukung. Tabel berikut merupakan rincian hasil pengolahan data menggunakan Smart PLS 3.0. Dapat dilihat sendiri bahwa nilai signifikansi dari keempat hubungan yang diteliti adalah kurang dari 0,00, artinya seluruh hipotesis terdukung. Kemudian untuk kekuatan pengukuran model sendiri, ukuran efeknya berkisar dari kecil hingga sedang. Berikut adalah hasil akhir dari model penelitian yang diuji menggunakan Smart PLS 3.0. Kemudian masuk ke pembahasan hasil penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdukung. Hipotesis pertama, sejalan dengan hasil penelitian Fawcett dan kawan-kawan tahun 2007 dan kawan-kawan tahun 2008, Igit Basioglu tahun 2010, Marinagi dan kawan-kawan 2015, Agrawal dan Srivastava tahun 2016, dan Du dan Jiang tahun 2019, terkait pengaruh berbagi informasi terhadap kinerja rantai pasokan pada konteks yang berbeda. Pada konteks yang berbeda yang dimaksud ini adalah mereka meneliti hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan secara umum. Jadi, kinerja yang diuji pun adalah kinerja rantai pasokan secara umum. Belum ada yang memfokuskan pada aspek fleksibilitasnya saja ataupun dalam konteks rantai pasokan produk segar. Jadi di sini kemudian penjelasannya adalah dalam konteks pandemi COVID-19, kapabilitas berbagi informasi yang dibangun Focal Company melalui konektivitas dan kesediaan mampu meningkatkan kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Hal ini berkat kemudahan proses pengambilan keputusan karena informasi yang didapatkan itu lebih visible, sehingga daya informasi yang dimiliki lebih akurat untuk mendukung pembentukan atau pemrosesan pengambilan keputusan yang baik di dalam situasi tersebut. Selanjutnya untuk hipotesis kedua. Hasil temuan hipotesis 2 sejalan dengan Simatupang dan kawan-kawan tahun 2002, Prem Kumar dan kawan-kawan tahun 2005, Data dan Christopher tahun 2011, dan Ren dan kawan-kawan tahun 2016 yang berpendapat bahwa ketidakpastian rantai pasokan dapat diatasi dengan berbagi informasi. Penjelasannya, dalam konteks pandemi COVID-19, kapabilitas berbagi informasi yang dibangun oleh Focal Company melalui konektivitas dan kesediaan mampu menurunkan tingkat ketidakpastian pasokan yang dialami oleh perusahaan dalam jaringan rantai pasokan produk segar. Terbangunnya kapabilitas berbagi informasi ini meningkatkan visibilitas informasi antara Focal Company dengan pemasok. Kemudian yang ketiga, atau penjelasan untuk hipotesis ketiga, yaitu hasil temuan hipotesis ketiga secara umum sejalan dengan Bhatnagar dan Sohal tahun 2005, Wang tahun 2018, dan Lin dan Menho tahun 2019 yang meneliti hubungan ketidakpastian dan kinerja rantai pasokan secara umum. Lalu menyatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang negatif pada konteks rantai pasokan secara umum. Artinya, ketiga penelitian sebelumnya ini belum ada yang meneliti hubungan ketidakpastian dan kinerja rantai pasokan khusus pada konteks rantai pasokan produk segar ataupun hanya meneliti aspek fleksibilitasnya saja.
Sehingga dalam konteks pandemi COVID-19, peningkatan ketidakpastian pasokan yang dialami oleh local company dalam jaringan rantai kerja dianggap mampu menurunkan kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Sehingga apabila ketidakpastian pasokan yang dialami berada pada level yang tidak dapat dikendalikan, kinerja rantai pasokan produk segar, khususnya kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar ini pasti akan menurun. Dengan kata lain, apabila level ketidakpastian pasokan ini dapat dikendalikan, maka kemampuan local company dalam memberikan respons yang tepat atau kinerja fleksibilitasnya ini akan meningkat. Lalu yang selanjutnya adalah hipotesis keempat. Hasil temuan hipotesis keempat menunjukkan bahwa dalam masa pandemi COVID-19, keberadaan ketidakpastian pasokan mampu memengaruhi secara parsial komplementer hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar. Artinya, ketika kapabilitas berbagi informasi meningkat dan ketidakpastian pasokan dapat ditekan, maka kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar dapat ditingkatkan. Sayangnya, temuan ini belum dapat dikonfirmasi dengan penelitian terkait peran mediasi ketidakpastian dalam hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan. Karena kebanyakan penelitian seperti Wong dan kawan-kawan tahun 2011 menempatkan ketidakpastian rantai pasokan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan. Lalu selanjutnya masuk ke kesimpulan penelitian. Pada konteks pandemi COVID-19 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berbagi informasi secara positif memengaruhi kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Yang kedua, berbagi informasi secara negatif memengaruhi ketidakpastian pasokan. Yang ketiga, ketidakpastian pasokan secara negatif memengaruhi kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Dan yang keempat, berbagi informasi secara tidak langsung memengaruhi kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar melalui ketidakpastian pasokan. Selanjutnya terdapat 3 poin keterbatasan di dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya menguji hubungan diadik tingkat hilir rantai pasokan produk segar, di mana hanya satu perspektif yang diambil, yaitu perspektif pengecer produk segar sebagai focal company. Selain itu, ketidakpastian yang diukur di dalam penelitian ini juga masih terbatas pada ketidakpastian pasokannya saja sebagai variabel pemediasi. Lalu keterbatasan yang kedua adalah karena minimnya literatur terkait ketidakpastian pasokan dalam rantai pasokan produk segar, hanya 3 item yang sesuai dan memenuhi batas nilai toleransi akhir dari seluruh item pengukuran yang digunakan dan diadaptasi dari ketidakpastian rantai pasokan umum. Lalu poin ketiga adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan spesifikasi purposive sampling. Sehingga hal ini menyebabkan hasil temuan kurang dapat digeneralisasi karena pengambilan sampelnya terbatas pada responden yang memenuhi kriteria. Jadi apabila mau digeneralisasi pada kriteria sampel yang lebih luas, ini kurang dapat digeneralisasi ke arah sana. Lalu yang terakhir adalah implikasi dan rekomendasi dari penelitian ini. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah penerapan faktor kontingensi dalam rantai pasokan, yaitu ketidakpastian sebagai variabel pemediasi, di mana dalam penelitian-penelitian sebelumnya, ketidakpastian rantai pasokan biasanya hanya ditempatkan sebagai variabel pemoderasi. Lalu yang kedua adalah implikasi praktis, di mana bagi pengecer produk segar, penting di dalam masa pandemi COVID-19 atau masa yang penuh dengan ketidakpastian untuk membangun dan meningkatkan kapabilitasnya dalam berbagi informasi dengan pemasok, sehingga informasi yang didapatkan lebih visible dan memudahkan pengecer produk segar untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian. Lalu, rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian serupa di masa depan untuk mengonfirmasi hasil penelitian ini. Karena seperti yang disebutkan, hasil penelitian ini terutama pada hipotesis keempat belum dapat dikonfirmasi dengan atau dibandingkan dengan penelitian lain karena penelitian lain yang serupa belum ada. Selain itu juga perlu mungkin menambahkan aspek lain dari ketidakpastian rantai pasokan karena
aspek ketidakpastian rantai pasokan yang diteliti dalam penelitian ini masih terbatas pada aspek pasokan saja. Mungkin bisa menambahkan aspek ketidakpastian permintaan atau ketidakpastian harga agar hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar yang dimediasi oleh ketidakpastian rantai pasokan dapat dilihat secara lebih komprehensif. Demikian presentasi tesis saya, semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih.